Hah? Demokrasi? Hai, lihat ini. Hah? Demokrasi? Ayo kita teliti lebih dalam. Demokrasi. Demokrasi merupakan suara rakyat yang paling penting atau utama untuk menyelesaikan sebuah pilkada. Demokrasi di daerah ini akan dimulai. Yuk, sukseskan demokrasi di daerah ini. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia, disitulah hukum. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joel Sinaga, saya Ronald Stinja, saya Gombi Naritono, saya Alvin Manik. Dan saya Fitri Siot Sagala. Di sini kami akan menampilkan video tentang demokrasi. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pertama-tama, kami ucapkan syukur atas kehadirat Tuhan, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah teman kita Roma. Sebelumnya, kami terima kasih kepada Tulang telah menyediakan tempat bagi kami. Di sini Tulang ada tugas kami terkait kelima, yaitu tentang demokrasi. Jadi kan Tulang, kami bertanya sama Tulang. Sebelum pertanyaan Tulang, status Tulang itu apa? Pekerjaan Tulang. Oh, pekerjaan saya guru SMA sempat nempuh. Lebih tepatnya PNS kan Tulang? Iya, PNS. Jadi kan Tulang, di sini kami mau bertanya, bagaimana pendapat atau komentar Bapak terkait demokrasi yang ada di Kabupaten Deri? Iya, di Kabupaten Deri itu demokrasi itu berjalan dengan baik. Sekarang mau pilkada yang diikuti 5 pasang calon bupati, tetapi kadang-kadang demokrasi itu diwarnai dengan money politik. Itu yang membuat mencederai demokrasi di daerah. Kemudian demokrasi itu selalu ada yang mencurang antara calon satu dengan yang lain untuk mencapai kedudukan yang nomor 1 di daerah. Jadi harusnya demokrasi itu harus murni dan bisa dikatakan tidak ada money politik. Itu aja. Baik, selanjutnya apa saran atau pendapat Bapak mengenai demokrasi, terkhususnya bagi caleg yang akan maju di daerah ini? Iya, sebaiknya calon-calon bupati itu memberi program visi misi sesuai dengan kepentingan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Mana yang sangat dominan dibutuhkan masyarakat daerah itu, itulah yang harus dilaksanakan. Jangan hanya janji-janji, hanya janji di mulut, harusnya ada aplikasinya sesuai dengan yang diprogramkan. Setelah dia nanti terpilih harus dilaksanakan. Demikian. Jadi kan Pak, tadi Bapak mengatakan caleg yang akan maju ini harus menepati janji-janjinya. Nah, bagaimana jika janji tersebut diingkari lagi? Harusnya bukan caleg, calon bupati. Iya. Nah, calon bupati harusnya itu ya, kalau misalnya dia tidak melaksanakan janji-janjinya, nanti untuk periode berikutnya masyarakat itu sudah tak percaya lagi dengan apa yang diprogramkan kalau dia mencalonkan lagi. Itu aja. Tadi kan Bapak juga tadi mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pilkada ini. Apakah kecurangannya itu hanya money politik atau ada lagi Pak? Ada lagi. Ada contohnya pemilihan ganda. Kemudian adanya pertukaran pemilihan yang memilih sudah meninggal ditukar lagi. Kemudian masih banyak lagi. Ada belum tercoblos kertas suara sudah ada yang mencoblos.
dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya Indonesia dan pilkada-pilkada yang akan berlangsung tanggal bulan September lah, Oktober atau September, ya sekitar itulah. Oh, seperti itu kan Pak. Jadi langsung masuk saja, bagaimana cara memberantas kecurangan itu? Itu tergantung dari calon-calon itu sendiri, apakah dia bermain jujur atau tidak. Kemudian ya masyarakat harus dia tahu arti itu, apa itu arti demokrasi. Apakah demokrasi itu diukur dengan uang atau materi, itu tergantung dia. Tetapi terutama dari caleg atau calon bupati yang akan dipilih, apakah dia bermain jujur atau tidak, itu tergantung. Karena dari pertanyaan kami, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyediakan waktu untuk kami. Oke, terima kasih. Selamat sore buat semua. Di sini kami bersama Ibu saudara. Sebelum kasih pertanyaan dulu, Ibu hanya pedagang seperti ini. Ya, ada sayur mayur. Pendapatan Ibu? Pendapatan ini tidak menentu karena kadang pemilik ramai, kadang tidak. Di sini kan Bu, kami dari sama-sama Yusuf Kala ada tugas kami tentang tema Bu, yaitu tema demokrasi. Jadi di sini kami mau bertanya tentang demokrasi nih. Menurut Ibu, bagaimana demokrasi yang ada di sini, Pak? Demokrasinya bagus, lumayan, baru. Demokrasi. Jadi di sini kami mau bertanya tentang demokrasi nih. Menurut Ibu, bagaimana demokrasi yang ada di sini, Pak? Demokrasinya bagus, lumayan, baru. Kan nanti kan Bu, nanti kan beberapa bupati nanti kan. Nah, kalau mereka kan buat visi misi yang buat kita tertarik, kalau itu nggak dilaksanakan buat terwujud kayak mana? Dipilih. Udah terlanjur terpilih Bu, nanti kan Menyesal, kesal lagi sama orangnya, sama bupatinya. jadi gimana nanti selanjutnya Bu? Pilih lagi yang lain. Terjadi pemilihan yang lain nanti. Kalau ada bupati yang menggantikan nanti, contohnya kami calonkan bupati yang baru, tidak yang baru lagi. Kalau bupatinya tidak baik melakukan tugasnya melalui janji-janjinya di pajak ini. Apakah hanya itu tindakan Ibu sebagai masyarakat yang tidak mendapat langsung atau terbagi visi dan misi? Hanya tindakan tidak memilihkan atau ada yang lain, cara yang lain? Marah lagi seperti itu. Marah, baru tidak ejek bupatinya. Ya, baru. Jadi bagaimana cara Ibu lah kalau untuk pemilihan calon bupati Deri? Banyak terpulang. Kalau tidak menjawab supaya bupatinya melihat pajak ini bagaimana supaya bagus, supaya teratur, supaya lancar pembeli datang ke pajak ini. Jadi pajak ini harus dibersihkan dengan baik-baik. Baru ditata dengan rapi pajak ini agar pembeli nyaman membeli barang di pajak ini. Kalau mereka tidak pernah seperti itu katakan, Dapat merasa kesal, marah, tidak merasa bupati itu tidak bagus. itulah suara dari para pedagang untuk calon bupati. Sekian dan terima kasih untuk Hai, sekian dari video kami mengucapkan terima kasih.